Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesempatannya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di majelisnya Allah Subhanahu wa taala dan memasuki Ramadan yang ke-11. Sholawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan pada bimbingan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa barik alaihi, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Alhamdulillah, sudah kita memasuki bulan Ramadan dan kita sudah memasuki puasa yang ke-11 hari. Semoga puasa dari yang pertama sampai 10 menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Dan di hari ke-11 ini kita terus semangat terus dalam beribadah kepada Allah. Semangat terus dalam mengkaji kisahnya nabi-nabi dan rasul kita. Untuk apa? Untuk menjadi teladan di kehidupan kita. Oke, sekarang kita memasuki puasa yang ke-11 Ramadan dan memasuki ke-11 juga Allah menganugerahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dia merupakan seorang anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam mempunyai istri dan 12 orang anak. Dan 2 anak ini yang terkecil yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Mereka menjadi kesayangannya Nabi Yakub karena mereka adalah yang paling kecil. Dan 10 anak Nabi Yakub itu adalah kakak-kakaknya dari Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin ini memiliki ketampanan yang luar biasa dibandingkan kakak-kakaknya. Suatu ketika Nabi Yakub ini selalu memperhatikan, memanjakan Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin karena mereka adalah anak yang paling terkecil. Suatu ketika kakaknya itu iri terhadap Yusuf dan Bunyamin karena merasa tidak disayangi, merasa tidak dipedulikan, merasa diasingkan karena fokusnya terhadap Yusuf dan Bunyamin. Suatu ketika kakak-kakaknya tuh ternyata tuh iri dan dengki terhadap Yusuf dan Bunyamin karena dia dikasih kelebihan sama bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, diperhatikan lebihnya semuanya. Nah, suatu ketika saking iri kakaknya itu sampai dia tuh bersikap kasar terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Seiring Nabi Yakub tua, Nabi Yakub berpesan kepada kakak-kakaknya, jangan bertindak kasar terhadap Yusuf dan Bunyamin. Sayangilah dia seperti sayangnya Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ketika itu kakaknya tuh membantah, kenapa ayah bilang begitu? Sedangkan ayah saja tidak sayang kepada kami, kepada kakak-kakaknya yang 10 itu. Kira Nabi Yakub berpesan dong kepada kakak-kakaknya untuk selalu menyayangi adiknya Yusuf dan Bunyamin. Suatu ketika Yusuf ini berbeda dengan kakak-kakaknya dan berbeda juga dengan Bunyamin. Yusuf ini memiliki kriteria yang ambisius, yang kerja keras, rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam menemui ayahnya dan dia berkata, "Ayah,
semalam saya ini bermimpi. Saya melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semua bersujud kepada saya. Yusuf menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun merasa terkejut akan mimpi itu. Masya Allah, itu kabar gembira dari Allah. Nabi Yakub berkata kepada Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub, bapaknya, berpesan kepada Yusuf, jangan menceritakan hal ini kepada kakak kamu. Suatu kelak nanti kamu akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu muncul mimpi itu, penjagaan dan perhatian ayahnya Nabi Yakub alaihissalam terhadap Yusuf makin besar. Yusuf memang anak yang paling cerdas dan tampan dan saleh. Suatu ketika 10 kakaknya itu ingin sekali menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam, mempunyai rencana buruk untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang satu ini kakaknya itu berkata, sebaiknya kita apakan anak manja itu. Maksudnya anak manja itu Nabi Yusuf alaihissalam. Tanya seorang kakaknya Yusuf, kita siksa aja. Yang satu bilang siksa aja. Kita bunuh saja. Yang kedua bilang kita bunuh saja. Atau kita buang saja ke tempat yang sepi, biar dimakan binatang buas. Kakak Yusuf itu terpengaruh oleh iblis. Ingatkah cerita Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam? Ia membunuh Habil, saudaranya diri. Saudaranya sendiri dikarenakan dihasut oleh iblis. Makanya akhirnya Qabil itu menyesal terhadap apa yang telah dikerjakan, membunuh Habil, saudaranya sendiri. Akhirnya singkat cerita ada husut lagi dari kakak-kakaknya ini, usulan bahwa kita lebih baik gak usah membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kepada kakaknya yang namanya Yahuza, kakak Yusuf yang masih punya hati nurani. Sebagai orang beragama, kita tidak pantas melakukan perbuatan keji itu. Katanya mungkin cara terbaiknya, kata Yahuza kakaknya ini, jangan dibunuh, tapi kita melemparkan saja Yusuf ini ke dalam sumur yang sering didatangi oleh kafilah dan para musafir. Singkat cerita, akhirnya Yahuza bersama kakak-kakaknya itu ingin berniat menyemburkan Yusuf alaihissalam ke sumur dan meminta izin dulu kepada ayahnya Yakub alaihissalam. Ayah, kita sudah lama tidak bermain dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saya ingin sekali untuk mengajak Yusuf itu bermain di luar taman sana, di kejauhan. Nah, akhirnya kenapa kalian ingin sekali mengajak Yusuf alaihissalam untuk bermain, sedangkan kalian itu sangat membenci terhadap Yusuf alaihissalam? Akhirnya kakaknya bilang, tidak ayah, janganlah kau berpikir seperti itu mulu. Aku ingin sekali mengajak Yusuf itu bermain di luar sana. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf pun diajak oleh kakak-kakaknya untuk bermain di luar sana, di hutan sana, yang menjumpai akhirnya sumur. Akhirnya Nabi Yusuf itu ternyata malah dikerjain sama kakak-kakaknya, malah disakitin sampai dipukul. Akhirnya Nabi Yusuf bilang, jangan sakiti saya, jangan sakiti saya. Kakaknya bilang, mau mengadu lagi ke siapa kamu? Ejek seorang kakaknya. Dia bilang, ya Yusuf, mau mengadu pada ayah. Habis itu akhirnya kakaknya menjeburkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang kosong dan amat dalam. Suatu ketika, singkatnya, kira Nabi Yusuf ditinggalkan oleh kakak-kakaknya di sumur itu. Lalu dia minta tolong terus, teriak-teriak terus untuk diminta tolongkan. Akhirnya Nabi Yusuf yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ini
dia terus tetap berdoa. Allah ini bakal mengasih jalan untuk Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, sejak tiba kakaknya ke rumah, Nabi Yakub ayahnya bertanya kepadanya. Kakak-kakaknya kira mereka menangis sambil membawa baju Yusuf yang berlumuran darah. Lalu dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, maafkan kami. Yusuf telah diterkam serigala." Kata kakak Yusuf yang tertua. Lagi yang satunya lagi, "Kami sedang asik bermain. Yusuf lari terlalu jauh. Kami tak sempat menghalau dia sampai serigala pun memakan dia." "Ya ayah, kami hanya dapat," kakak satunya lagi bilang, "kami hanya dapat membawa pulang bajunya saja." Sambil teriak, sambil nangis-nangis histeris. Kakak Yusuf akhirnya menangis bersama. Makanya habis itu berpura-pura sedih. Kakaknya itu menangis di depan ayahnya. Maka Nabi Yakub memeriksa baju anaknya Yusuf alaihissalam kesayangannya dengan kekecewaan yang dalam. Dilihat ternyata di dalam sobekan bajunya itu adalah darah domba, bukan darahnya anaknya Yusuf alaihissalam. Langsung dia berkata kepada kakaknya, "Ayah tak percaya kalau Yusuf dimakan oleh serigala." Beliau, ayahnya, sedih bercampur marah. Beliau mengetahui kebohongan dari kakak-kakaknya. Khawatiran Nabi Yakub akhirnya terhadap niat baik ke-10 anak yang terbuktinya. Namun beliau pasrah kepada ketentuan Allah. Bila Allah membiarkan suatu peristiwa terjadi, pasti ada hikmahnya yang akan diperoleh. "Kalian telah memandang baik perbuatan kalian," Nabi Yusuf berkata kepada anak-anaknya, "dan ayah akan bersabar kalau kalian harus menanggung akibat perbuatan kalian." Singkat cerita, Nabi Yakub terus mendoakan kebaikannya Yusuf alaihissalam, anak kecintaannya. "Ya Allah, semoga anakku dilindungi dari mara bahaya apapun." Dan ternyata Nabi Yusuf pun mendoakannya. Ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, Nabi Yusuf tetap mendoakan kebaikannya untuk Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini yang kita harus ambil. Doa anak untuk orang tuanya adalah doa yang didengar oleh Allah. Dan sebaliknya, doa orang tua untuk anaknya juga pasti bakal dikabulkan oleh Allah. Kira singkat cerita, serombongan pedagang berhenti di tempat Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke sumur itu. Mereka hendak mengambil air untuk bekal dan minuman unta-unta mereka. Mereka hendak. Waktu salah seorang dari mereka menurunkan embernya dan menariknya lagi ke atas, embernya tuh terasa berat. Kok nggak kayak biasanya nih ember ditariknya? Biasanya enteng banget nih kita ketika ngambil air, katanya gitu. Habis itu, wah ini kenapa nih jadi berat nih? Pedagang itu akhirnya ngeluh berat, terus akhirnya terus dibantu pedagang lainnya untuk menarik embernya. Alangkah kagetnya pedagang itu melihat bahwa tiba-tibanya ada seorang anak kecil yang basah kuyup dan benar-benar lemas banget, dalam keadaan benar-benar lemas. Yusuf alaihissalam akhirnya diangkat oleh para pedagang itu, dan para pedagang itu kagum melihatnya. Kenapa? Melihat karena ketampannya Nabi Yusuf dan kegagahan anak ini. Wah, antum bayangkan, padahal Nabi Yusuf sudah berlama-lama di sumur, tidak makan, mungkin banyak minum, tapi dengan suatu keunggulan dari Nabi Yusuf ini, dia memiliki ketampanan dan kegagahan yang begitu luar biasa. Langsung akhirnya pedagang itu ngomong, "Kenapa anak setampan ini dibuang ke sumur?" Langsung Nabi Yusuf berkata, "Tolonglah pulangkan saya ke rumah orang tua saya." Meminta tolong dengan rasa sedih Nabi Yusuf itu ke para pedagang. Langsung ditanya para Nabi Yusuf, "Di mana rumahmu?" Yusuf tak bisa menjawab karena dia tidak tahu arah pulangnya kemana. Akhirnya para pedagang itu bermusyawarah, "Kita apakan anak ini kalau kita tinggalkan tempat
asing seperti ini bahaya. Ntar bakal dimakan hewan buas. Akhirnya singkat cerita, bagaimana kata pedagang ini kalau anak ini kita jual saja pada para pementri kerajaan suatu bangsa-bangsa kerajaan. Ya udah, akhirnya Nabi Yusuf pasrah aja kepada ketentuan Allah. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa oleh para pedagang itu sampai dia itu meninggalkan daerahnya sendiri Palestina menuju ke tempat yang dibawa oleh pedagang itu ke Mesir. Oke, singkat cerita, akhirnya para pedagang itu menjualkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada para pedagang. Ternyata zaman dulu itu berdagang manusia, mungkin anak-anak untuk menjadi budak dan hamba saya itu ternyata seperti sekarang, kayak menjual buah-buahan, sayur-sayuran enteng saja, kayak benar-benar nggak ada harganya, ibarat kayak tidak mempunyai sifat kemanusiaannya gitu. Akhirnya suatu ketika banyak tuh yang menawarkan masyarakat untuk membeli anak ini. Akhirnya suatu ketika datang para menteri melihat ketampanannya Nabi Yusuf dan kegagahannya. Akhirnya menteri ini yang bernama Fuhtifar membeli Nabi Yusuf karena melihat ketampanannya dan dia yakin bahwa di hati Nabi Yusuf ini mempunyai hati yang baik. Kira singkat cerita, akhirnya dibawa oleh menteri yang bernama Futiyar itu, bawa ke rumahnya dan mendatangi ke istrinya. Ternyata Futiyar ini istri dari seorang Zulaika yang sangat cantik dan baik hati itu senang sekali melihat Yusuf alaihissalam yang tampan dan sopan banget. Ya, akhirnya memperlakukan Yusuf dengan baik seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, dengan ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam dan kegagahannya semakin nyata, ternyata diam-diam Zulaika ini dari ibu angkatnya mulai sering memperhatikan Yusuf. Karena sering memperhatikan anak angkatnya yang memang bukan mahramnya, iblis pun mempengaruhi Zulaika. Yusuf tampan dan Zulaika pun cantik jelita, demikian godaan iblis. Hasud itu membuat Zulaika lupa kepada suaminya yang baik dan terhormat itu. Maka Zulaika berusaha menarik perhatian Yusuf, tapi Yusuf tak memperdulikan sikapnya Zulaika kepadanya. Dan karena Yusuf sikap tidak peduli, Zulaika jadi makin penasaran. Ini kok lama-lama Yusuf ini makin aneh, kayak makin tertarik dia Zulaika ini. Akhirnya suatu hari Yusuf itu dipanggil oleh Zulaika ke kamarnya. Habis itu ternyata ibu angkat ini Zulaika ini menyatakan cintanya kepada Yusuf alaihissalam. Yusuf sangat kaget melihat kelakuan ibunya. Ia melihat Zulaika itu dipengaruhi oleh iblis. Akhirnya Yusuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Dan ia tidak mempedulikan bujukannya dari ibu angkatnya Zulaika. Akhirnya Yusuf alaihissalam berkata, "Saya tak akan membalas kebaikan Tuan Futiyar suaminya dengan berbuat maksiat terhadap Zulaika." Kata Yusuf menolak cintanya Zulaika. "Ingatlah Allah Maha mengetahui segala sesuatu diperbuat hambanya," kata Yusuf. Melihat Yusuf begitu yang sangat dingin dan banyak memberi nasihat kepada Zulaika ibu angkatnya jadi marah. Akhirnya Yusuf itu keluar dari kamarnya. Akhirnya Zulaika mengejar dan berhasil menangkapnya, masukin lagi ke kamar. Baju Yusuf akhirnya sobek karena ditarik oleh kuatnya ibunya. Zulaika ditarik untuk ke kamar sampai robek bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu mereka sedang di kamar dan itu Futiyar suaminya masuk akhirnya.
Curiga kira. Suaminya curiga, Futiyar, kalian sedang apa? Zulaikha segera menghadapi suaminya. Inilah akhirnya ibu angkatnya memfitnah Yusuf alaihissalam dengan bangga-bangganya yang dibilang, inilah Yusuf yang kau bangga-banggakan akhlaknya. Dia berkata kepada suaminya, nyatanya ia berani masuk ke kamarku dan mengajakku berbuat maksiat. Engkau harus menghukumnya, kata Zulaikha. Langsung Nabi Yusuf bilang, bohong, ini tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh ibu, kata gitu. Sebenarnya ia yang memaksa saya berbuat maksiat. Saya berusaha melarikan diri, ia mengejar dan menarik bajunya sampai robek. Kira-kira itu sudah menceritakan kepada Tuan Futiyar, pada suaminya. Futiyar menjadi bingung, menterinya. Siapa ini yang harus dipercaya? Istrinya Zulaikha atau anak angkatnya Yusuf alaihissalam? Waktu sedang sibuk berpikir, datanglah saudaranya Zulaikha. Orang ini terkenal bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Coba lihat, kata Tuan Futiyar, kalau bajunya, akhirnya saudara bilang ke Tuan Futiyar, kalau bajunya Yusuf sobek, robek di bagian belakang, berarti ia yang benar. Tapi kalau bagian depannya yang robek, berarti Zulaikha yang benar. Akhirnya dikoreksi, dilihat oleh Tuan Futiyar, memeriksa baju Yusuf, ternyata benar. Bagian belakangnya yang robek, terbukti siapa yang bersalah, yakni istrinya Tuan Futiyar, ibu angkatnya Yusuf alaihissalam, yaitu Zulaikha. Futiyar sangat sedih, merasa kecewa terhadap pengkhianatan istrinya. Ia meminta Nabi Yusuf, meminta anak angkatnya untuk merahasiakan peristiwa yang memalukan ini. Menteri yang kerajaan yang baik dan terhormat ini tak ingin masyarakat mengetahui keburukan yang dilakukan oleh Zulaikha istrinya. Sejak itu Futiyar semakin baik kepada Yusuf alaihissalam. Ia makin mengagumi akhlak anak angkatnya. Sementara itu Yusuf pun sangat berterima kasih kepada Futiyar yang telah bersikap bijaksana. Akhirnya aibnya itu ditutup-tutupin. Ternyata beberapa selang kemudian fitnah ini menyebar. Walaupun sudah ditutupi, akhirnya tersebar juga fitnah ini. Lalu ada yang bilang, tak pantas istri pejabat menyukai hamba saya, sungguh memalukan. Tuh, akhirnya banyak isu-isu di masyarakat itu. Futiyar merasa sedih, suaminya merasa sedih karena dia menteri yang sangat dihormati, merasa sedih dan malu mendengar isu-isu ini. Akhirnya sebaliknya malah Zulaikha itu malah makin marah. Akhirnya ia berusaha menutup-tutupi aibnya. Akhirnya ia mendapat pikiran, Zulaikha mendapat pikiran bahwa bermaksud untuk membuat pesta meriah dan akan mengundang seluruh perempuan masyarakat yang ada di kota itu. Kata Zulaikha, kalian harus mendatangi rumah saya dengan penuh senyuman dan arti. Waktu pesta telah tiba, semua perempuan di kota itu hadir. Mereka pun terdiri beberapa kalangan. Ada istri pejabat, pengusaha, orang-orang kaya. Berbagai macam dan makan minuman telah terhidang. Setelah mereka puas makan dan minum, Zulaikha memberikan kepada perempuan-perempuan itu buah-buahan. Setiap tamu undangannya diberikan pisau untuk mengupas dan mengiris buah yang akan dimakannya. Waktu mereka sedang asik mengobrol dan mengupas buah itu, ternyata di sini diam-diam itu Zulaikha itu mendatangkan Yusuf alaihissalam di tengah-tengah mereka yang sedang berpesta. Yusuf mengenakan pakaian terbaiknya. Nah, ini nih mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yusuf mengenakan pakaian terbaiknya sehingga ketampanan dan kegagahannya semakin mempesona. Begitu Yusuf memasuki ruang pesta, suasana yang begitu meriah tiba-tiba menjadi hening. Tiba-tiba seketika diam, melihat satu arah saja kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena melihat ketampanannya dan kegagahannya. Kira dengan tajuknya perempuan-perempuan itu bilang, Masya Allah, ini bukan manusia. Dibilang Nabi Yusuf itu, ini bukan manusia, ini malaikat.
gak ada nih yang segini, setampan ini dan segagah ini. Kira perempuan itu tak puas memandangnya Nabi Yusuf alaihissalam, tanpa sadar mereka mengiris saking mungkin melihat tampanan dan kegagahan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mengiris buah-buahannya, dia tuh saking enaknya sampai lupa ternyata dia mengiris tangannya sendiri sampai darah mengucur pun dia tidak merasakan rasanya sakit karena melihat ketampanannya dan kegagahannya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Zulaikha, singkat cerita, Zulaikha sangat gembira melihat hal itu. Ia berhasil membalas dendam kepada perempuan-perempuan yang selama ini menghinanya Zulaikha. Gitu. Akhirnya mengetahui ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sejak saat itu perempuan-perempuan di kota itu selalu membicarakan Yusuf alaihissalam. Banyak di antara mereka yang berusaha menarik perhatian pemuda tampan yang soleh. Akhirnya Yusuf ini merasa terganggu lah dengan perempuan-perempuan yang ada di kota itu. Akhirnya ia mengadu kepada Allah. Ia berdoa kepada Allah, wahai Allah Tuhanku, aku lebih suka berada di penjara daripada harus menghadapi godaan mereka. Akhirnya sampai situ. Akhirnya Allah belum membalas doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dah, mungkin apa nih yang kita ambil dalam pembelajaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dibenci oleh saudaranya, dibenci oleh saudaranya sendiri, ya kan, saudaranya sendiri. 10 kakak-kakaknya iri, dengki terhadap Yusuf alaihissalam karena penuh perhatiannya oleh ayahnya Yakub alaihissalam. Kita ambil apa nih? Padahal sama saudaranya sendiri, satu darah, kakaknya sendiri, bukannya membimbing adiknya supaya akhlaknya yang baik, tapi malah membencinya sampai ingin membunuhnya, ingin dijauhkannya dari ayahnya, ingin ditaruh ke hutan biar dimakan oleh hewan buas. Tapi akhirnya punya pemikiran jahatnya itu bilang perencanaan ke ayahnya itu buat diajak main ke hutan, sampai ternyata kakak-kakaknya ini berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf itu sudah dimakan serigala. Itu kita yang ambil pelajarannya. Kedua adalah Yusuf ini merasa berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ditolongin, alhamdulillah, dari sumur, dia akhirnya dijual, dimasukin ke kerajaan, akhirnya sampai Nabi Yusuf alaihissalam difitnah oleh ibu angkatnya sendiri. Itu saking ketampanan dan kegagahannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tetap Nabi Yusuf alaihissalam tidak membela bahwa dia ketampanannya dan kegagahannya. Dia tetap mendepankan yang hak dan yang batil. Dia tetap bahwa saya nggak berbohong, saya tidak berbuat maksiat kepada ibu angkat saya sendiri. Karena dibuktikan oleh Zulaikha bahwa emang Nabi Yusuf itu benar-benar sampai dibawa masyarakatnya, perempuannya suruh datangi pesta sampai nggak kerasa nih. Ini mukjizatnya Nabi Yusuf alaihissalam, saking ketampanannya sampai nggak kerasa kan, memotong buah sampai teriris pun tangannya, sampai berdarah bercocoran nggak ngerasa rasa sakit, nggak ngerasa sakit. Mungkin kalau di zaman sekarang ya mungkin kita banggakan idola-idola kita, artis-artis kita itu ternyata kalah kegantengan dan ketampanannya Yusuf alaihissalam. Sebenarnya konsep Islam itu sebenarnya mudah. Kita itu masih banyak yang belum mengkaji tentang kajian-kajian Islam. Yusuf alaihissalam yang begitu kegantengan luar biasa. Dan ingat lagi ketika ntar di yaumil akhir, kalian itu akan bersama
dengan para apa yang kalian cintakan terhadap di dunianya, terhadap kaum yang apa yang kalian cintakan. Kalau kita cintakannya ketampanannya, kegagahan Nabi Yusuf alaihissalam, dan insya Allah kita bakal menjadi ikut terhadap kaumnya. Dan kalau kita mengikuti kaum yang papan atas, artis-artis yang benar-benar luar biasa, kita bakal ngikut juga ke situ, ke kaum yang itu. Jadi dalam satu riwayat yang lain, orang yang terakhir kali masuk surga itu ternyata banyak adalah kaum pria. Dan salah satunya itu ketika sudah dibersihkan semuanya, ternyata itu di Telaga Kausar dibersihkan. Akhirnya orang yang terakhir kali masuk surga itu ternyata mukanya, wajahnya itu setampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita harus bayangkan, itu aja orang yang terakhir kali masuk surga, apalagi yang awal. Mungkin udah kegantengannya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Itu orang yang terakhir aja seperti itu, apalagi yang awal-awalnya. Oke, mungkin itu aja kisah singkat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga di Ramadan yang ke-11 ini kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah, semakin terus menggali kajian-kajian Islam melalui Nabi dan Rasul. Oke, jangan lupa nonton terus Asidikia TV ya. Jangan lupa ketika kita lagi puasa, kita wajib juga nih nonton nih Asidikia TV biar lebih seru lagi menonton kajian-kajian Islami ya. Udah gitu aja. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.